Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. dan bahagia. Ketemu lagi kami dari Kicau Jelata. Apa kabar sobat-sobat Kicau Jelata semua? Semoga selalu sehat dan fit dan selalu dalam keadaan berbahagia. Amin ya Rabbul Alamin. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang yang ringan-ringan. Tapi sebetulnya topik ini cukup berarti ya bagi saudara-saudara kita yang dari Minang, Kabau terutama ya. Yang kita mau bahas hari ini Bang, mengenai hikmah apa atau apa yang bisa kita petik dari suatu polemik yang terjadi kemarin akibat dari suatu pernyataan dari Uni Puan Maharani. Oke. Saya pikir kita tidak perlu lagi membahas pernyataannya, ya Bang, karena sudah dibahas oleh para pakar, para ahli, para budayawan dan sebagainya ya. Tapi hari ini kita coba untuk membuka sedikitlah catatan-catatan apa yang bisa kita sampaikan kepada sobat-sobat Kicau Jelata dari polemik tersebut. Yang pertama mungkin catatan mengenai Uni Puan sendiri Bang ya. Ya. Ternyata dengan adanya polemik ini masyarakat dan kita pun jadi tahu bahwa ternyata Uni Puan itu adalah orang Minang asli. Ya. Baik dari nasab atau tali darah dari bapaknya maupun dari ibunya sendiri gitu kan. Betul. Jadi Uni Puan ini, makanya kita berani memanggil Uni karena Ibu Puan ini, Puan Maharani adalah asli orang Minang. Gimana Bang? Ya, betul. Kalau kita berpegang kepada tali matrilineal, sebenarnya kan Ibu Fatmawati, istrinya Bung Karno, itu kan asli orang Minang ya, dan dia dibawa ayahnya ke Bengkulu sebagai perwakilan Muhammadiyah, salah ya waktu itu ya. Jadi bapak dan ibunya Ibu Fatmawati ini adalah orang Minang. Orang Minang. Berarti dari nasab ibu ya jelas Minang kan? Ibu Fatmawati adalah orang Minang. Orang Minang, dan karena matrilineal berarti Ibu Megawati pun Minang. Berarti Ibu Megawati pun seorang Bodo Kandua. Ya. Tentu turunan dari Ibu Megawati ya, Mbak Puan ya. Itu juga orang Minang. Itu dari nasab ibu ya. Dari nasab ayah kalau nggak salah Pak Taufik Kemas pun menyatakan ibunya itu berasal dari Minang. Betul. Bahkan beliau udah diangkat menjadi datuk ya. Di daerah Batipuh. Daerah Batipuh. Di Sabu namanya. Sabu. Artinya dari nasab ayah pun beliau jelas orang Minang juga gitu kan. Ini berdasarkan nasab dan tali darah. Soal apakah Minang kental nggak kental itu kan personal lah yang menentukan gitu ya. Jadi kalau di Minang itu Bang, yang namanya Putri Minang itu, seperti Uni Puan ini, itu disebut dengan Limpapeh Rumanan Gadang. Betul. Pokoknya itu yang sangat-sangat dihormati. Sangat-sangat tegas. Artinya sebenarnya karena begitu pentingnya garis keturunan ibu ini atau wanita, maka setiap kelahiran anak wanita itu jaminan bahwa sustainability dari generasi itu terjamin gitu dari ya. Terus generasi. Generasi gitu. Jadi kembali lagi bahwa Uni Puan ini seorang Limpapeh Rumanan Gadang. Di situ disebutkan bahwa kalau berjalan bagan jual lalai, banyak mundur daripada maju, itu jalan bagan jual lalai begitu Bang. Ya, ketegasannya adalah alu tatarung patah tigo. Artinya yang buat nunggu padi itu Bang, kayu itu tertarung itu patah tiga. Kakinya mengenai kayu, itu kayu yang hancur. Betul. Masih ada lanjutannya lagi. Semut diinjak tidak mati. Bayangkan saja kekuatannya seorang Limpapeh Rumanan Gadang. Jadi kita banggalah punya seorang Uni Puan yang juga seorang sekarang menjadi ketua DPR RI. Betul.
Tapi itu sudah selesai semua polemik. Dan sudah banyak dibahas di media sosial maupun di media-media mainstream. Betul. Bahkan TV pun membahas di LC kan ya. Bahkan di media sosial itu ada di WA group maupun di YouTube channel segala macam banyak sekali dibahas. Bahkan Bang Kicau pun ikut membuat 2 kali episode YouTube channel. Gimana itu? Sampai abang? Ya sebenarnya begini, selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Betul. Ya. Dan hikmah itu ada 2 dimensi. Bagi yang memicu atau menyebabkan terjadinya peristiwa, tentu ada hikmah. Lalu bagi masyarakat atau kelompok yang terimplikasi oleh peristiwa itu tetap atau selalu juga ada hikmah. Bagi Mbak Puan, mudah-mudahan kita berharap peristiwa ini menjadi satu pendewasaan ya dalam mengeluarkan narasi-narasi sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Mungkin atau barangkali nggak ada niat yang tidak baik ya. Tetapi ya it happen ya, mau apa lagi gitu. Nah, bagi masyarakat Minang yang khususnya ya dan masyarakat Indonesia lebih luas lagi, ini kan makin membukakan mata ya. Artinya apa? Capaian-capaian para nenek mama kita dahulu itu udah luar biasa tingginya ya. Betul. Dan terbuka lagi mata kita bahwa kalau kita bikin persentase lah bahwa Republik ini lahir kan ada tahapannya, ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya kan, lalu ada deklarasi atau apa namanya itu deklarasi dari kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita lihat dari PPKI ini, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini, kalau kita boleh persentasekan 33% dari panitia 9 ini itu beretnis Minang atau orang Minangkabau, ya kan? Artinya kalau kita anggap itu share initial capital lah sebelum Republik ini berdiri, ini bukan untuk menepuk dada, ini realitas. Ya, orang harus tahu ya, ada 33% share dari etnis Minang. Lalu pada saat deklarasi itu kan duit tunggal, Bung Karno, Bung Hatta. Artinya untuk deklarasi kemerdekaan 50% share dari yang mewakili merepresentasikan Republik ini adalah etnis Minangkabau juga kan. Ini kan akan terbukti. Ini bukan mau menepuk dada. Ini sebuah realitas yang barangkali dengan tidak adanya peristiwa apa namanya itu entah salah ucap atau mungkin juga unipuan supaya mata orang Minang terbuka ya kan. Nah, mungkin kita nggak tahu ya. Bahkan Bang Kicau alami. Anak Bang Kicau sendiri bertanya. Siapa itu Tan Malaka, siapa itu Muhammad Yamin, siapa itu Bung Hatta, siapa itu Syahrir, bahkan yang jelas-jelas omnya Bang Kicau, Dr. Halim, anak Bang Kicau tuh nggak tahu, taunya setelah Bang Kicau podcast bahwa Dr. Halim itu adalah Om Papa yang pernah jadi Perdana Menteri keempat, yang merupakan Menteri Pertahanan keenam. Kaget anak Bang Kicau gitu. Loh, kok Papa nggak pernah cerita? Ya memang itulah salah satu ya dalam tanda petik bisa dianggap kelebihan, bisa dianggap kekurangan. Kelebihannya apa? Untuk yang namanya jabatan publik, Bang Kicau juga pernah bahas ya, orang Minang itu tidak mengandalkan yang namanya garis keturunan, yang namanya kekerabatan. Orang Minang itu lebih mengandalkan rasionalitas dan profesionalisme, gitu kan. Jadi menurut Bang Kicau begitu, gimana menurut Bu Jela? Oke, jadi banyak hal yang terungkap ya, bahwa sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, baik itu sebelum merdeka maupun pada saat proklamasi, itu perannya orang Minang sangat besar. Bahkan pernah ada yang membeli pesawat ya untuk negara Indonesia ini, di samping Aceh yang orang taunya Aceh. Ternyata biaya-biaya ama-ama dari Minang itu mengumpulkan emas mereka untuk membeli pesawat. Dapatlah 2 pesawat kalau nggak salah. Nah, ini mungkin prestasi yang luar biasa dari orang-orang Minang dulu. Kan yang paling penting lagi Bang, setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata negara ini masih genting. Bahkan Belanda pun mengklaim bahwa
negara Indonesia sudah tidak ada. Betul. Yang mengambil alih untuk bisa di masa-masa sulit itu adalah kembali lagi di pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang ada di Bukit Tinggi, Bang. Betul, dan itu dideklarasikan oleh orang Minang ya. Ya, dibetulkan. Syafruddin Prawiran Negara. Kemudian itulah yang memimpin di pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ya, di Bukit Tinggi, dan mereka bersiaran ya melalui radio ke seantero dunia menyatakan bahwa Indonesia masih eksis. Jadi klaim dari sekutu ya gitu ya, atau Belanda ya, lah, bahwa Indonesia udah tidak ada. Ternyata dunia luar masih dengan menggunakan radio dari Angkatan Udara. Betul, katanya waktu itu. Betul. Jadi pemerintahan Republik Indonesia masih ada. Iya. Yang disebut dengan PDRI. Pemerintahan darurat Republik Indonesia. Saya pikir jadi nggak usah diragukan lagi lah bahwa sejarahnya orang Minang atau orang Sumatera Barat terhadap Republik ini cukup besar. Apa yang Bung Jela katakan tadi ya, kalau orang Minang itu katonan Sabana. Sabana Kato, kan? Bagi hanya ingin ya mungkin kita udah tahu, tapi perlu juga diingatkan bahwa negeri ini kan sebenarnya organisasi besar. Organisasi besar. Tentu kita harus tahu juga bahwa tujuan dari organisasi ini ya, satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Dua, meningkatkan kesejahteraan umum, ya kan. Tiga, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah, ya kan. Empat, ya mungkin ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu tujuan yang kita harus tahu. Artinya kalau ada tujuan ini, itu siapa yang menyelenggarakan? Tentu pemerintah yang terpilih, ya kan. Kalau di pusat ya presiden, ya, penyelenggara negaranya ya ada DPR, MPR, dan lembaga tinggi lainnya. Kalau di daerah ya bupati dan gubernur, wali kota, ya kan. Jadi sepanjang apa kebijakan yang dikeluarkan oleh para penyelenggara negara ini tidak sesuai dengan tujuan berdirinya negara, ya kita wajib untuk mengingatkan. Jadi kritik itu adalah bagian dari rahim kasih kita kepada para penyelenggara negara ini. Betul. Jadi idealnya begitulah di sebuah negeri demokrasi. Ya. Jadi inilah kerahiman kita atau kasih sayang kita kepada pemerintah. Ya nggak? Ya. Bahwa kita mencoba untuk memberikan saran, masukan, atau kritik juga karena kasih sayang kita atau rahim kita kepada pemangku-pemangku kepentingan. Artinya pemerintah ya. Baik itu DPR, MPR, lembaga kepresidenan dan lembaga tinggi negara lainnya. Dan juga kita coba untuk membuat video ini dalam rangka tadi ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Minimal kita coba untuk memberikan suatu pencerahan. Tentu saja semampu apa yang kita bisa. Sebisa kita. Suaranya rakyat jelata. Ya kan. Ya. Saya kira ini kicauan kita hari ini. Siap. Kicau jelata, kicauan tanpa beban, tanpa muatan, yang hanya netral saja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.